الحمد لله الذي جعل المتقدمين عبرة للمتأخرين والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه فيما معناه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ولعلكم tuflihun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Salah satunya adalah kita bisa mengijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Yang mudah-mudahan tentunya ibadah salat Jumat kita akan menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang akan terus memegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Para jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, izinkanlah khatib mengajak para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah, dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala fil Quran was sunnah, baik yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan dua cara itu Allah menjaminkan kepada kita al-aisyu bi khairin wal mautu bi khair, kebaikan yang baik, kehidupan yang baik, dan tentunya cita-cita kita al-mautu bi khair, kita mati dalam keadaan khair, keadaan baik, kematian yang baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu kematian dalam posisi kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kehinaan yang Allah berikan kepada manusia adalah sebuah keniscayaan Allah akan berikan kepada umat manusia bukan hanya cintanya, tetapi juga kebencian dan kehinaannya, baik itu akan diperoleh ketika di dunia maupun di akhirat. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berusaha untuk berada di posisi sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ada juga
orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan al-bughdu, kebencian dari Allah, bahkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah timpakan kehinaan itu kelak di yaumil qiyamah. Mereka termasuk orang-orang yang dipermalukan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kehinaan itu pun ada yang Allah segerakan, bukan nanti di akhirat di hari kiamat, tetapi juga di dunia. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhinillah falaysa lahu min mukrim. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang Allah hinakan, yuhinillah fama lahu min mukrim, maka tidak ada bagi dia, orang yang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min mukrim, orang-orang yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dijauhkan dari kebencian dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa diridhai Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi kita sebagai umatnya yang harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bukan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesungguhnya kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Al-Bukhari wa Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan menjelaskan kepada kita bahwa Allah mencintai seseorang dengan kriteria Allah Subhanahu wa taala, dengan muwasafat, dengan karakter yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika sudah mencintai seorang hamba, kemudian fanada Jibril, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Di antara malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, atau sering disebut dengan Ruhul Qudus. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril, aku sudah mencintai orang ini. Kuntu uhibbu fulanan, aku sudah mencintai hamba ini wahai Jibril. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril, fayunadi Jibril ahlas sama, kemudian Jibril memanggil penduduk langit, maka memerintahkan kepada penduduk langit an yuhibbu, agar mencintai orang tersebut, fayuhibbunahu, kemudian penduduk langit mencintai orang tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah, kemuliaan kepada orang tersebut, diterima oleh penduduk bumi, dicintai oleh penduduk bumi. Begitupun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala abghadha 'abdan, Allah membenci seorang hamba, maka dia memanggil Jibril alaihissalam, maka mengatakan, wahai Jibril, aku sudah membenci fulan, aku membenci orang ini. Kemudian memerintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada penduduk langit an yubghidah, untuk membenci orang tersebut, fayubghidunahu, maka penduduk langit membenci orang tersebut. Dan Allah menganugerahkan kebencian kepada penduduk bumi. Naudzubillah. Jika Allah sudah membenci seseorang, kemudian Allah menyampaikan kepada Jibril, dan Jibril adalah semulia-mulianya malaikat, meminta kepada penduduk langit untuk membenci orang tersebut, maka seluruh penduduk langit membenci orang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk Allah pun memberikan kebencian, menurunkan kebencian kepada penduduk bumi agar membenci orang tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa di antara muwasafat karakter yang Allah
yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang sudah membenci waliku. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Wali Allah adalah orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya siapa yang menjadi kriteria wali Allah, adalah orang-orang yang memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibarengi dengan sifatnya yaitu takwa kepada Allah. Takwa adalah hati-hati dalam hidupnya. Dia mampu membedakan mana duri dalam hidupnya, mana kemaksiatan dalam hidupnya, mana yang halal, mana yang haram. Dan itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, barang siapa yang menyakiti waliku, orang soleh, orang baik, faqad adantuhu bil harb, maka sesungguhnya aku sudah mengumandangkan perang terhadap orang tersebut. Jadi kalau ada orang yang membenci seorang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang muslim yang baik, maka sesungguhnya dia sudah mengajak menabuh genderang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Darahnya orang soleh itu sangat berbahaya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, "Wa ma taqarrab ilayya 'abdi bi syai'in," dan tidaklah seorang hamba mencoba untuk taqarrub, mendekatkan diri kepadaku, ahabba ilayya mimma aftaradat alaih, yaitu dengan cara mengamalkan amalan-amalan yang telah aku pardukan kepada orang tersebut. Jadi orang tersebut mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan al-faraid, kewajibannya, melaksanakan salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantara ciri-ciri orang yang tadi dikatakan Allah memanggil Jibril, aku sudah mencintai orang ini. Di antaranya adalah dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menjaga al-faraid, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya," dan hambaku itu terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, tidak mencukupkan dirinya dengan kewajiban. Kalau yang wajib sudah pasti, tetapi yang istimewa adalah hamba yang istimewa, dia tidak mencukupkan dirinya dengan yang wajib, dia melengkapinya dengan yang sunnah. Maka Allah cinta terhadap orang tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, fa idza ahbabtuhu, maka di saat aku sudah mencintai dia, fakuntu sam'ahu alladhi, maka aku menjadi pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, di mana dia mendengar. Allah menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan Allah menjadi penglihatannya. Dan Allah menjadi tangannya ketika dia memukul, dan Allah menjadi kakinya ketika dia berjalan. Kata hadis ini, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, dan jikalau hamba tersebut yang Allah cintai tadi dia meminta kepadaku, sa'alani, meminta tentang hawaiz, kebutuhan hidupnya, la'u'tiyannahu, pasti aku akan berikan kepada orang tersebut. Wa in ista'adani, dan jika dia meminta ampun kepadaku, la'u'idannahu, maka aku pasti akan memberikan maaf kepada orang tersebut. Garis besarnya, jika ingin menjadi kelompok orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jamaah, adalah yang pertama, orang yang istiqomah mempertahankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faraid, kewajiban-kewajiban yang sudah Allah berikan kepada kita, jaga. Bahkan dalam hadisnya dikatakan Rasulullah ketika menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu an, ihfadillaha yahfadka, jagalah agama Allah. Maksudnya adalah jagalah kewajiban-kewajiban yang Allah sudah berikan kepadamu. Yahfadka, Allah pasti menjaga kita. Ihfadillaha tujahid tajahaka, maka kalau kita menjaga agama Allah, Allah akan senantiasa ada di hadapan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kelompok orang-orang yang dicintai adalah orang-orang yang mempertahankan dirinya untuk senantiasa istiqomah dalam kewajiban-kewajiban dia kepada Allah, kemudian melengkapinya dengan amalan-amalan sunnah. Hiasi diri kita dengan amalan-amalan sunnah. Ya, untuk apa gaji besar, untuk apa umur panjang, kalau kita tidak mampu beribadah kepada Allah. Jalan-jalan ke tempat yang jauh kita mampu. Bahkan ketika ada tempat yang baru, rekreasi yang baru, kita mampu untuk mendatanginya. Tapi ibadah yang 5 waktu, ibadah yang wajib, kadang-kadang kita banyak mengeluh. Amalan-amalan sunnah pun wallahu a'lam. Padahal ketika ada sesuatu yang baru dalam hidup, tempat rekreasi atau sesuatu yang indah dalam kehidupan kita seakan-akan tidak mau melewatkan. Tetapi yang wajib seringkali kita lewatkan. Padahal rizki dari Allah Subhanahu wa taala, umur dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang keduanya adalah hindari kita termasuk orang-orang yang nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja nanti di yaumil qiyamah, tapi kelompok tersebut akan dihinakan di dunia. Siapakah mereka? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah orang-orang yang mendustakan ayat Allah, menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surat Al-Mutaffifin ayat 15, 16, 17. Bahkan mereka mahjub, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Dengan cara apa? La mahjubun. Mereka terhalang untuk melihat nikmat yang paling besar nanti di yaumil qiyamah adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika itu mereka di dunianya mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Idza tusla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Mereka mengatakan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Al-Qur'an, mereka mengatakan itu mah dongeng-dongeng belaka. Ngapain diimani? Ngapain dipercaya? Cuman dongeng. Maka kata Allah, kelak di yaumil qiyamah Allah hinakan mereka, termasuk orang-orang yang tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idil lamahjubun. Orang-orang tersebut tidak mendapatkan nikmat. Pak, nikmat yang paling besar jamaah kelak di yaumil qiyamah adalah kita bisa melihat wajah Allah. Wujuhu yauma idin nadirah. Ya. Kita bisa melihat wajah Allah. Itu adalah nikmat paling besar. Tetapi terhalang mahjub adalah orang-orang yang ketika di dunianya mereka justru mendustakan ayat Allah, bahkan mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Seringkali keluar kata-kata bahwa din Islam adalah agama yang tidak sempurna, agama yang isinya adalah hayalan-hayalan dan lain sebagainya. Ada juga kelompok orang-orang yang kemudian mereka menganggap atau berusaha untuk meruntuhkan simbol-simbol Islam seperti yang dilakukan oleh Raja Abraha pada saat itu. Abraha adalah seorang gubernur Yaman yang hidup pada kerajaan Raja Najs. Dia ditugaskan menjadi gubernur Yaman. Dia iri, dengki karena Ka'bah menjadi pusat peribadatan pada saat itu. Bukan hanya itu, tetapi motif ekonominya luar biasa. Sehingga dia berusaha untuk membangun sebuah kanisah, tempat ibadah di kota Sana'a, dengan harapan orang-orang berpaling dari Ka'bah. Tetapi justru tidak terjadi. Maka Abraha beserta pasukannya berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil, sesungguhnya Allah ingin mengatakan kaid atau tipu daya manusia sebesar apapun kekuatan manusia, sehebat apapun peradaban manusia, kekuatan tentaranya, kekuatan militernya, kekuatan kerajaannya, negaranya, Allah hanya cukup mengirimkan wa arsala alaihim thayran ababil. Allah hanya mengirimkan burung. Ababil itu burung yang kecil, melempari mereka dengan batu, bukan dengan senjata yang luar biasa. Ketika Allah ingin menghinakan sebuah kaum karena mereka menantang Allah Subhanahu wa taala, menganggap kecil agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hanya cukup mengirimkan tentaranya yang dianggap enteng. Pasukan bergajah pada saat itu adalah pasukan elit jemaah.
Karena dulu belum ada tank wajah, belum ada peralatan alutsista yang sangat canggih. Pasukan bergajah itu adalah pasukan elit pada saat itu. Tapi apakah Allah mengirimkan pesawat terbang? Allah mengirimkan teknologi yang canggih. Allah hanya mengirimkan arsala alaihim tayran ababil. Tapi dengan Allah mengurungkan burung tersebut hancur, luluh lantah, bahkan tidak tersisa. Ketika batu itu terkena terhadap fisik pasukan bergajah, habis dari atas sampai bawah, tidak tersisa sedikit pun. Dan termasuk Abraha mati dalam keadaan hina. Siapapun yang berusaha untuk memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala, ingat dalam beberapa ayat ini kasus-kasus terdahulu menjadi pelajaran bagi kita, tidak akan mampu untuk menghilangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun, karena Allah akan menghinakan orang tersebut bukan hanya nanti di yaumil kiamah, justru Allah akan hinakan di dunia. Siapapun itu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Aikah, kaum Fir'aun, dengan kekuatan-kekuatan mereka jamaah, di dalam Al-Quran disebutkan mereka punya kekuatan yang luar biasa, peradaban luar biasa. Bahkan mereka bisa membuat bangunan-bangunan dari gunung-gunung batu tersebut. Bayangkan, sudah canggih pada saat itu. Tetapi ketika mereka ingkar, menantang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya kirimkan saja taufan, Allah hanya kirimkan saja petir pada saat itu. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dianggap enteng, tapi kemudian peradaban itu hancur. Jadi poin yang kedua, janganlah menjadi orang-orang yang justru nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jadilah orang-orang yang mau dicintai oleh Allah. Maka ketika Allah mencintai, Allah menjadi telinga kita, Allah menjadi mata kita, semuanya Allah akan bimbing kita dalam hidup kita. Bahkan di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan, jika hamba yang dicintai tersebut minta kepada Allah, Allah akan berikan. Meminta pertolongan, Allah akan berikan pertolongan. Beristiadah, perlindungan, Allah berikan perlindungan. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah berjalan untuk senantiasa istiqomah dengan kewajiban-kewajiban kita, dan juga sunnah-sunnah yang kita coba untuk tradisikan, budayakan dalam kehidupan kita, yang Rasulullah sudah contohkan. Salat sunnah rawatib, salat sunnah qobliyah, ba'diyah, salat duha, salat sunnah jaga, baca Al-Quran jaga, sedekah dijaga. Karena itu tradisinya orang-orang soleh yang akan senantiasa menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk khutbah yang kedua, khatib mengajak menyimpulkan isi khutbah yang pertama, dua poin yang mudah-mudahan bisa menjadi pesan bagi kita semua dalam kehidupan, yaitu marilah kita menjadi bagian kelompok orang-orang yang senantiasa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah cinta, Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, penduduk langit, untuk mencintai fulan, si fulan. Kemudian seluruh penduduk bumi pun diperintahkan untuk mencintai hamba tersebut. Di antaranya adalah orang-orang yang mampu menjaga faraid, kewajibannya melengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Yang keduanya, jauhkanlah dari diri kita sifat-sifat orang-orang yang nanti akan mendapatkan kehinaan, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah benci, Allah akan memerintahkan seluruh penduduk langit dan bumi untuk membenci orang tersebut. Di antaranya adalah sifat-sifat terdahulu yang pernah ada, kaum Ad, kaum Samud, kaum Aikah, dan orang-orang yang menantang ayat Allah, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban kita di saat-saat memang pada saat ini kita sulit untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi teruslah kita berikhtiar, bertawakal untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi manfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya ma'unah, pertolongan,
kemudahan dalam hidup kita, dan Allah bukakan pintu-pintu rezekinya dengan mudah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum